Selamat sore saudara, selamat hari Minggu dan salam sejahtera. Marilah kita segera mulai. Kita berjumpa kembali di First Presbyterian Church of Redlands Indonesian Language Worship Service. Saudara, ini adalah minggu yang ketiga dan kita bersama-sama bersukacita menyembah dengan segenap ketulusan dan segenap apa adanya kita. Saudara, hari ini adalah Father Day. So, selamat untuk semua Father, Tuhan memberkati. Nanti kita ada waktunya akan berdoa untuk semua Father. Oke? Nah, saudara, ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karenanya. Mari kita beribadah. Karena segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, dan hanya bagi Dia sajalah Allah Bapa surgawi seluruh kemuliaannya sampai selama-lamanya. Saudara, tema minggu ini adalah The Spirit of Truth, roh kebenaran. Apakah maksudnya? Tapi yang jelas kita harus nantiasa datang dan bersama dengan Kristus dan hidup di dalam roh kebenaran itu yang memberikan kehidupan baik bagi jasmani maupun rohani kita masing-masing. Saudara, mari tundukkan kepala, kita akan mulai dengan opening prayer. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas kasih kemurahan yang Tuhan senantiasa berikan di dalam kehidupan kami. Walaupun kami suka lalai, tetapi kasih Kristus senantiasa menyertai. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah ibadah ini, biar buat bagi satu kepujian bagi Dikau saja ya Tuhan. Tolong kami, baik melalui pujian, doa, dan terutama firman-Mu Tuhan, boleh menjadi jalan kehidupan kami, sehingga kami boleh senantiasa jalan di dalam terang kebenaran-Mu, terutama di dalam tuntunan Roh Kudus. Dipermuliakanlah Dikau ya Bapa, sekarang dan selama-lamanya. Di dalam ibadah ini Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang disembah, dipuja, dan kepada Dikau kami bersujud. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu dipersilakan berdiri, kita akan memulai memuji Tuhan dengan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang adakan
betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bak urapan di kepala Harun yang kejanggutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bak urapan di kepala Harun yang kejanggutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Father in heaven, Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in your praises. All your children declare your mighty word. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Sing it again, Father in heaven. Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in your praises. All your children declare your mighty word. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Blessed be the Lord. God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore.
Saudara-saudara jemaat dalam kasih Tuhan Yesus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk panggilan ibadah kita. Dan secara bergantian kita akan mengucapkan kata-kata ini. Mari datanglah berhimpun semua orang yang letih berbeban. Kami hadir bersembah sujud bagi Allah Bapa Maha Mulia. Mari datanglah dengan bersukaria, bersukacita, rendah hati, penuh syukur. Kami berhimpun oleh Kristus Yesus, kasih-Nya menyejukkan. Kristus Yesus Sang Mesias, Dia lembut, pemurah dan setia. Bersama kami sujud menyembah Allah di dalam Kristus Yesus oleh pertolongan Roh Kudus, memperoleh sukacita sempurna, sebab besar anugerah pengampunan Tuhan. Haleluya. Kita masih tetap berdiri, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 5, ayat 1, 2, dan 4, Tuhan Allah namamu. Saudara silakan duduk. Mari kita bersama-sama berdoa. Dan setelah itu ada kesempatan saudara untuk berdoa pribadi dalam bentuk silent prayer. Mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, kami bersyukur atas panggilan kasih Tuhan untuk bersekutu di dalam bait-Mu, memperoleh pembaruan hati di dalam terang Kristus. Allah Bapa Maha Pemurah, kami mengaku bila seringkali kami tidak selalu menjawab panggilan Kristus bagi kami. Bahkan justru kami condong bersekutu dengan cara yang tidak diperkenan oleh-Mu. Kami rindu damai di bumi, tetapi seringkali kami sulit untuk saling memaafkan dan mengasihi sesamanya. Kami berkelompok untuk dapat saling mengasihi, namun kami gagal mendapatkan. Ampunilah noda diri kami Tuhan, oleh kasih anugerah Kristus saja, pulihkanlah kami dan teguhkanlah kami untuk dapat hidup penuh sukacita surgawi.
dan tuntunlah kami ke dalam jalan kebenaran-Mu oleh pertolongan Roh Kudus, dan di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, maka anugerah pengampunan dosa-dosa kita dideklarasikan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Saudara, inilah amanat hidup baru, bahwa Tuhan Allah berfirman dan dicatat di dalam Pemazmur, demikian bunyinya, bahwa mereka yang hatinya melekat pada Allah, dan Allah akan melepaskan dan membentenginya. Bila ia berseru kepadanya, Allah akan menjawab, dan dengan umur panjang akan dikenyangkannya dia, dan akan diperlihatkannya kepadanya jalan keselamatan daripada Allah sendiri. Saudara, berbahagialah engkau yang hidup di dalam Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita menyanyikan lagu Kidung Baru nomor 183 ayat 1, 3, dan 4, Dulu Ku Mencari.
Bacaan kita yang pertama pada sore hari ini terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-116 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Bagaimana aku akan membalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu. Aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu. Dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, kita akan melanjutkan dengan pembacaan yang kedua. Ini ada dua bagian, saudara, yaitu diambil dari Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai 15. Saudara beri sekatan. Kemudian kita akan melanjutkan dengan Roma pasal 15 ayat 1 sampai 5, dan supaya tepat pengaturannya harap diberikan sekatan. Pembacaan-pembacaan ini menopang pengertian atau permaksudan daripada roh kebenaran yang harus kita ikuti dan apakah artinya untuk kita sore ini. Yohanes 16 ayat 12 sampai 15 kita akan membaca silih berganti, kemudian Roma 5. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi itu roh kebenaran. Tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan. Ia akan memuliakan aku, kata Yesus, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5. Sebab itu kita dibenarkan oleh karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan uji menimbulkan pengharapan sama-sama, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah firman Allah, saudara. Apabila langit dan bumi berlalu, tetapi firman Allah yang mulia ini tinggal kekal selama-lamanya. Marilah kita berdoa, saudara, mohon tuntunan Roh Kudus kita dapat dimengertikan firman Allah yang mulia ini. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, Maha pengasih, anugerahkanlah agar firman yang akan kami terima sore ini boleh bertumbuh, berkembang, dan berbuah-buah di dalam hati kami sebagai kesaksian dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kiranya Dikau berkenan atas ucapan lidah bibir kami dan renungan hati kami. Ya Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Yohanes 16 ayat-ayat bacaan tadi, Yesus mengawalinya dengan mengatakan bahwa masih banyak lagi yang akan diberitahukannya.
tetapi sekarang belum dapat menanggungnya. Tetapi saudara, kalimat itu agak kontradiksi karena Yesus mengatakan di Yohanes 15 ayat 15 bahwa ia sudah telah memberitahukan kepada murid-muridnya segala sesuatu yang didengar daripada Bapa. Saudara, bagaimana mungkin itu terjadi? Memberitahukan semuanya pada murid-murid, tetapi masih banyak lagi hal yang perlu diketahuinya. Saudara, bahwa dari dalam seluruh rangkaian teologi 4 Injil, Yesus, dia adalah penampilan yang sempurna dan penampilan yang lengkap, keberadaan lengkap inkarnasi Allah di tengah-tengah umatnya dari waktu itu sampai hari ini. Melihat Yesus adalah faktanya melihat Allah sendiri, mengenal Yesus faktanya adalah mengenal Allah sendiri. Yohanes 14 ayat 9. Sebab itulah saudara, Yesus berkata dengan jelas bahwa dia adalah penampilan Allah. Dan di dalam Fatsal 16 ayat 12 kata-katanya, masih banyak lagi tersebut, bukanlah sebetulnya hal yang baru. Sebetulnya segala sesuatunya yang dikatakan Yesus itu adalah penegasan atau penandasan apa yang sudah dinubuatkan untuk dia dan apa yang sudah dinubuatkan bagi umat untuk menurutinya. Saudara, roh kebenaran jelas adalah suatu tampilan network Roh Kudus yang menuntun murid-murid umatnya untuk tahu dan mengenal Yesus, dan itulah kuncinya. Mengenal Yesus artinya mengarahkan umat kepada Allah Bapa. Dari sinilah saudara, iman, yaitu yang adalah esensi atau energi Allah, dikatakan diberikan kepada umat untuk bisa mengerti Allah Tritunggal yang esa dan mulia tersebut. Oleh karena itu tidak heran saudara, kalau dipergunjingkan selalu keanehan ataupun ketidakpengertian Allah Tritunggal itu, oleh karena yang bersangkutan itu tidak mendapatkan satu energi Allah untuk mengerti. Saudara, untuk mengerti ini, untuk mengimani ini bukan dari belajar, bukan dari kepandaian, tetapi dari gift, dari anugerah saudara. Oleh karena itulah apabila hari ini engkau masih setia menjadi anak-anak Tuhan, bersyukurlah. Setiap hari saudara, pagi, siang dan malam terutama sebelum engkau beristirahat, berdoalah. Nyatakanlah syukurmu bahwa engkau boleh tinggal setia di dalam kehidupan bersama-sama dengan Allah Tritunggal yang esa dan mulia itu. Saudara, identifikasi Yesus yaitu satu dengan Allah Sang Bapa, di mana Sang Putra berada mengajar di tengah-tengah murid-muridnya. Roh Kudus berkomunikasi dan memberikan energi kehidupan dari ajaran Yesus itu. Roh Kuduslah yang memberikan power atau kekuatan yang dahsyat saudara dari firman yang diucapkan oleh Yesus, menjelaskan secara diam-diam di dalam hati sanubarimu kebenaran Bapa dan Putranya. Inilah tugas khusus daripada Roh Kudus. Saudara jemaat yang dikasihi Kristus, Rasul Paulus di dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5 kemudian juga melanjutkan apa yang dinyatakan Yohanes tadi. Oleh pembenaran iman kita hidup di dalam damai sejahtera Allah karena Yesus. Maka saudara, hanya melalui Yesus adalah yaitu the grace and peace atau anugerah dan damai sejahtera itu menggelontor, membanjirin umatnya, kau dan aku, serta juga saudara-saudara yang beribadah dengan streaming. Ingat itu saudara, grace and peace hanya bisa dimungkinkan yaitu melalui Kristus Yesus yang dicurahkan bagi anak-anaknya. Oleh karena itu saudara,
bersyukurlah dan pohonkanlah setiap waktu dengan tiada henti-hentinya. Allah Tritunggal yang Esa, Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus senantiasa ada di dalam satu ikatan kasih terhadap murid-muridnya, terhadap kau dan aku. Umat yang dikasihi, yang diciptakannya sesuai dengan gambarnya sendiri. Dengan demikian kasih Allah menjadi lengkap. Oleh sebab itulah umat ciptaannya ini harus selalu menjadi ekspresi kebaikan dan kelimpahan Allah bagi dunia ini. Jadi saudara ingat itu, kemana-mana engkau pergi, engkau adalah gambar kaki dan tangan Kristus Yesus berjalan-jalan di dunia ini. Kita mempunyai tugas yang berat untuk jangan memalukan Dia, Juru Selamat dan sesembahan kita. Ingat itu saudara, apapun yang kau tampilkan, wajahmu, hatimu, kata-katamu adalah penampilan Yesus di tengah dunia ini. Dengan Roh Kudus yang dicurahkan kasih di dalam hati umatnya, maka engkau bisa hidup dengan tabah, bisa kuat bergelora sebagai satu karakter yang penuh dengan kesaksian. Oleh sebab pengharapan di dalam Tuhanlah yang terus-menerus diperoleh. Maka otomatis engkau dan aku menjadi saluran atau kendaraan penyalur kasih kemurahan bagi Allah di dunia ini. Ingat, dalam keadaan apapun engkau adalah penyalur kasih. Oleh karena itu saudara, memang dapat dimengerti manusia itu senantiasa ada up and down-nya. Ada waktunya engkau bersukacita, tapi ada waktunya juga engkau murung saudara. Katanya itu not in the mood. Tetapi dalam keadaan begitu pun engkau harus pandai menjaga wajahmu dan bibir kata-katamu. Kalau tahu engkau marah, janganlah engkau marah dengan mengeluarkan kata yang sebisa-bisanya kau tumpahkan. Dengan maksud orang yang kau marahi itu, saudara akan terpusing-pusing, terhenyak-henyak. Tidak ada modelnya begitu. Dan ingat saudara, ini banyak terjadi di kalangan anak-anak Tuhan. Kalau sudah marah, maka istilahnya mulut merepet itu tidak bisa ditahan lagi. Semuanya dikeluarkan. Umpatan dan makian dikeluarkan. Kalau demikian, engkau tidak menunjukkan hadirnya Yesus di dalam kehidupanmu itu. Sehingga dengan demikian saudara, engkau sudah jatuh di dalam dosa. Ingatlah itu. Segala kesopanan, segala tata krama yang ada saudara, itu harus tetap dipegang. Atau lebih baik engkau berdiam diri di dalam keadaan engkau marah. Sehingga dengan demikian saudara, engkau tidak sampai jatuh di dalam dosa. Karena tidak ada itu kamusnya saudara, engkau membalas walaupun engkau dijahati dan engkau membalasnya dengan kata-kata yang kejam itu tidak ada kamusnya demikian. Karena apa? Di sisi lain lagi-lagi engkau gagal menampilkan Kristus di dalam hidupmu. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, penguraian daripada Tritunggal Allah tersebut tetap menjadi satu misteri. Sesuai dengan pernyataan Yesus di ayat 12 tadi saudara. Oleh karena itulah dibukakan selalu dengan tahapan-tahapan. Bahwa Allah datang dengan pengertian dan pemahaman kebenaran di dalam satu kurun waktu tertentu. Tapi tidak terbatas. Roh Kudus, roh kebenaran yang mengkomunikasikan Allah bagi umatnya. Tinggal dengan setia. Dan di antara pengertian umatnya sendiri yang serba terbatas itulah Roh Kudus bekerja. Oleh sebab itulah Yesus berfirman atas banyak hal yang umat belum dapat ditanggungnya. Dengan catatan ayat 13, justru dengan datangnya Roh Kudus, Roh kebenaranlah melengkapi serta menuntun dengan aktif kebijakan Allah bagi umat kepada kebenaran. Sehingga misteri Allah menjadi jalan terbuka
yang terang benderang untukmu dan untukku. Jadi inilah kunci rahasianya saudara. Banyak orang lain yang tidak mendapat curahan Roh Kudus, maka sampai kapanpun firman dan kebenaran itu menjadi ketidakpengertian untuk mereka. Walau seolah-olah belajar mengenal siapa Allah itu, Allah Tritunggal yang kita sembah, kekal esa selama-lamanya, berrelasi, berkorelasi di dalam kekekalan, memberikan dan menerima kasih bagi kita di dalam pekerjaan energi Roh Kudus. Oleh sebab itulah kau dan aku yang sudah secara khusus mendapatkan kebajikan surgawi, anugerah iman dan mengerti misteri Allah ini menjadi terkuak bertahap-tahap adalah pemberian yang agung. Dan itulah senantiasa menjadi satu berkat di dalam kehidupan kita. Oleh itu saudara, sudah selayaknya di dalam hidup kita percaya kepada Yesus, di dalam perjalanan kita kemana saja, ingatlah, terfokuslah kepada Yesus, Juru Selamat pribadi. Setia sampai pada akhir hayat. Berkomitmen di dalam kesehari-harian menjadi kesaksian baginya saja. Saudara, Allah benar-benar mau engkau menjadi umat-umat pilihannya, memiliki keakraban dan keterkaitan dengan sangat intim kepada Allah dan kepada yaitu maksud saya Allah Tritunggal yang Esa, hingga hidupmu menjadi makin berarti dan hidup yang penuh pengharapan. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas pernyataan kasih di dalam kehidupan dan keterlibatan Kristus di dalam jalan kami yang disertai dengan energi Roh Kudus, sehingga memungkinkan kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu dan mengerti Tuhan Allah yang penuh dengan misteri, tetapi bukan menjadi rahasia bagi kami, karena Allah sendiri yang telah membukakannya bagi kami satu persatu di dalam pertolongan dan kepenuhan Roh Kudus di dalam kehidupan umat. Kami sungguh-sungguh bersyukur atas berita firman ini, dan kami panjatkan sukacita dan hormat kami bagi Dikau, Allah Bapa di surga, sekarang dan selama-lamanya. Dan di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara jemaat dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri dan secara bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang, menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, kita akan berdoa syafaat, tetapi sebelumnya harap bapak-bapak berdiri sebentar. Kita akan memberikan tepuk tangan yang hangat. Mari gitu. Ya, Happy Father's Day. Ya. Semoga cita-cita Bapak dan segala yang diinginkan Tuhan memberkati. Oke, silakan duduk kembali. Kita akan berdoa. Ya, ada doa khusus yang lain? Tidak ada, baik semua. Ya, mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas kasih kemurahan-Mu Tuhan. Secara khusus pada hari ini Amerika merayakan Father Day, hari-hari Bapak, hari untuk Bapak-Bapak. Tuhan berkatilah seluruh Bapak-Bapak yang ada di sini. Begitu juga ya Tuhan yang beribadah streaming bersama kami. Baik semua cita-citanya, kesehatannya, serta juga perjalanan hidup di tengah keluarga mereka. Tuhan berkatilah. Karena dengan daripada tuntunan-Mu saja ya Yesus, maka seluruh bapak-bapak kaum pria ini boleh mendapatkan kebenaran dan berada di dalam kebenaran-Mu saja. Terima kasih Tuhan atas pergumulan mereka, kasih sayang yang dinyatakan kepada keluarga mereka, istri, anak-anak, dan cucu-cucunya. Bimbing ya Tuhan agar perjalanan mereka boleh perjalanan yang memuliakan nama-Mu dan menjadikan bakti bagi keluarga mereka kepada Dikau. Ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh jemaat ini ke dalam Dikau ya Tuhan. Baik di dalam hal mencari nafkah, di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kehidupan mereka dimanapun. Kiranya Engkau menyertai ya Tuhan. Berikanlah keamanan, keselamatan, dan damai sejahtera. Karena hanya dengan berlindung dan bersandar kepada Dikau ya Yesus, kami memperoleh perdamaian. Terima kasih Tuhan atas tuntunan Roh Kudus, sehingga jalan kami boleh di dalam kebenaran dan tidak tersesat lagi. Berkatilah gereja-Mu Tuhan di dalam ministrinya, dan di atas segala-galanya ya Tuhan, biarlah nama-Mu senantiasa dipermuliakan di tengah-tengah jemaat. Kami bersyukur atas Kristus Yesus yang mengajarkan murid-muridnya berdoa. Saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sekalian dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur atas kasih pemeliharaan Tuhan bagi kita masing-masing. Bagi jemaat yang streaming dapat mengirimkan persembahan Anda ke PO Box Gereja atau via webpage yang tertera di layar ini. Persembahan akan diiringi dengan instrumental ya praise. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Pujilah Allah yang mulia, hai makhluk surga dan dunia, atas berkat-Nya puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Mari kita doakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang ada dalam surga, ya Tuhan kami naikkan syukur dan terima kasih atas anugerah karunia berkat, sukacita pemeliharaan hidup Tuhan terhadap kita hari demi hari. Tuhan terima kasih Tuhan, sehingga saat ini tibalah waktunya kami untuk memberikan sebagian daripada apa yang kami dapatkan daripada-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkatinya sehingga persembahan ini dapat digunakan untuk memuliakan nama-Mu saja di gereja kami khususnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa ini. Amin. Silakan. Jemaat tetap berdiri dan kita akan menyanyikan lagu pujian pengutusan.
Kidung Baru 184 ayat 1, 2, dan 3, Engkau milikku abadi. Engkau milikku abadi, segalanya bagiku. Di sepanjang tiaraku ingin ku bersamamu. Ku dekat padamu, ku dekat padamu. Di sepanjang tiaraku ingin ku bersamamu. Bukan nikmat duniawi yang menjadi doaku. Ku senang bersusah payah asal kau bersamaku. Ku dekat padamu, ku dekat padamu. Ku senang bersusah payah asal kau bersamaku. Pimpin aku melewati lembah bayang maut sendu, maka pintu hidup bakal ku masuki sertamu. Ku dekat padamu, ku dekat padamu, maka pintu hidup bakal ku masuki sertamu. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini baru saja selesai, tetapi diingatkan ulang justru tugas kesaksian dan pelayananmu baru saja akan dimulai begitu saudara meninggalkan pintu depan. Saudara, saksikanlah dan ikutilah apa yang firman Tuhan katakan, dan di dalam engkau menjabarkan roh kebenaran di dalam kehidupanmu, sehingga dengan demikian saudara berada di dalam satu misi bagi Allah di dalam menyelamatkan umatnya. Marilah kita pulang saudara dan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari sekarang sampai Maranatha, kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and free. Terima kasih. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku diselamatkan. Padaku telah kau beri hidup bahagia abadi. Silakan duduk saat teduh dan ikutilah Oslo.